Tutorial merakit PC atau CPU. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Solehati, alamat Dusun 2 Mekarjaya. Saya di sini sedang mengikuti kegiatan belajar di LKP Smart Kids. Saya di sini akan menjelaskan tutorial merakit PC atau CPU pada komputer. Casing atau CPU adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Ini adalah motherboard. Motherboard fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Yang pertama, saya akan menjelaskan hardware atau perangkat keras yang ada pada PC. Ini adalah kabel ATA untuk menghubungkan antar motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM di dalam perangkat komputer. ATA ini memiliki kelebihan dalam kecepatan transfer dibandingkan dengan SATA. Sedangkan kabel SATA memiliki fungsi antar muka komputer pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan adaptor bus host dengan perangkat penyimpanan massal seperti drive optik dan hard disk serta SSD. Ini adalah kabel power LED, kabel HDD LED, kabel reset SW, dan kabel power SW. Kabel ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, power LED sebagai menghubungkan lampu pada power komputer. Kabel power switch sebagai menghubungkan tombol power yang ada di casing. Kabel reset SW sebagai kabel yang menghubungkan dengan tombol restart di casing. Sedangkan kabel HDD LED berfungsi sebagai kabel menyalakan lampu pada hard disk drive saat sedang bekerja. Prosesor adalah otak komputer atau sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Memori adalah sebagai media penyimpanan data. Memori bekerja dengan penyimpanan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Baterai CMOS. Baterai ini khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Kipas pendingin berfungsi menjaga CPU dan unit pendingin pada suhu yang sesuai. Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Fungsi DVD-ROM sama seperti CD-ROM karena keduanya sama-sama perangkat media CD yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan pada CD. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala penyimpanan data, file, serta dokumen virtual. Maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa seorang pengguna dalam komputer. Merakit komputer, yang pertama menyiapkan dan mengamati motherboard. Setelah itu siapkan motherboardnya dan amati bagian-bagiannya dengan sesama. Setelah itu buka pengunci songket prosesor. Ambil prosesor, perhatikan bahwa prosesor mempunyai tanda pada salah satu sudutnya. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan lekukan lubang atau anak panah. Cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada pada songket prosesor. Jika Anda melakukan hal tersebut di atas dengan tepat, maka prosesor akan dapat dimasukkan ke songket dengan baik dan benar. Yang kedua adalah memasang memori. Untuk memasang memori, maka bukalah kunci slot memori di kedua sisinya pada motherboard. Perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah pada sisi bawahnya. Cocokkan celah ini dengan slot memori. Jika Anda memaksakan memasang memori dengan arah yang salah, maka dapat merusakkan memori atau bahkan motherboardnya. Tekan keping memori pada kedua sisinya sehingga terdengar bunyi klik dan penguncinya akan menutup dengan sendirinya. Jika Anda ingin memasang dua memori, caranya sama. Cocokkan celah ini dengan slot memori.
Yang ketiga, memasang heatsink dan kipas pendingin. Heatsink dan kipas biasanya sudah dirangkai menjadi satu sehingga kita hanya tinggal memasangnya, dan untuk memasangnya sangatlah mudah. Sebelum memasang, perhatikan posisi kabel daya untuk kipas dengan lokasi konektor dayanya. Cara jarak terpendek agar kabel daya itu tidak bersinggungan dengan kipas. Dalam contoh heatsink Pentium 4, kali ini bentuk pendinginnya adalah bulat dan terdapat 4 buah pengunci pada 4 titik di sekeliling pendingin. Pasanglah heatsink tersebut dengan cara meletakkannya tepat di atas prosesor dan sesuaikan dudukan pendingin pada motherboard yang ada. Memasang motherboard. Siapkan sekrup-sekrup yang digunakan dan obeng. Kemudian pasang motherboard Anda dengan benar pada dudukan yang tersedia. Kuatkan atau putar searah dengan jarum jam semua sekrup yang digunakan untuk motherboard tersebut dengan baik dan benar. Motherboard boleh dipasang dengan 2 sekrup saja dengan cara menyilang. Selanjutnya, kita memasang kabel power LED. Kabel ini ditandai dengan warna hijau dan putih. Cara memasangnya, kabel hijau dipasangkan di luar, sedangkan yang putih di dalam. Memasang kabel power SW. Kabel ini ditandai dengan warna orange dan putih. Memasangnya, kabel orange di dalam, yang putih di luar. Yang ketiga, memasang kabel reset SW. Kabel ini ditandai dengan warna biru dan putih. Cara memasang kabel pun sama. Yang biru diletakkan di dalam, yang putih di luar. Yang keempat, memasang kabel HDD LED. Kabel ini ditandai dengan warna merah dan putih. Sedangkan cara memasang kabel ini, yang putih di dalam, yang merah di luar. Pasang semua kabel-kabel seperti USB, audio, dan floppy disk, dan lain-lain. Memasang harddisk ke casing. Beberapa casing menggunakan sistem basket yang dapat dilepas untuk memudahkan dalam pemasang harddisk dan floppy drive. Pilihlah sekrup yang sesuai, jangan sampai terlalu besar atau terlalu panjang. Kemudian pasang sekrup tersebut pada dudukan harddisk dengan baik dan benar. Menghubungkan harddisk ke motherboard. Perhatikan bahwa terdapat 2 tipe kabel data ID, yaitu 40 watt dan 34 watt. Kabel 40 watt digunakan untuk harddisk dan kabel 34 watt digunakan untuk floppy disk drive atau FDD. Pemasangan kabel data ini tidak boleh terbalik. Pada salah satu sisi biasanya terdapat kabel dengan warna merah yang menandakan pin nomor 1. Posisi ini juga ditandai di harddisk. Normalnya posisi pin 1 pada harddisk atau kabel warna merah berada tepat di sebelah konektor daya atau warna merah pula. Untuk memasang CD atau DVD drive, biasanya kita perlu melepas panel depan casing terlebih dahulu, atau tergantung juga jenis dan model casing yang digunakan. Ini adalah kabel ATA untuk menghubungkan DVD ke motherboard. Cara memasangnya jangan sampai kebalik. Songket berwarna biru dipasangkan ke motherboard, sedangkan yang hitam pasangkan ke DVD. Yang terakhir adalah memasang casing. Memasang casing jangan sampai terbalik antara kiri dan kanan. Siapkan sekrup-sekrup yang digunakan dan obeng, kemudian pasang casing Anda dengan benar pada dudukannya yang tersedia. Jika komponen bagian dalam sudah beres, maka sekarang giliran komponen bagian luar seperti kabel monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Jika Anda sudah selesai semua, cek bagian komputer dan CPU apakah sudah siap untuk dipakai. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.